Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita sampai pada halaman 141 pembelajaran 4. Untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Di atasnya kolom komen. Efektif untuk laptop atau komputer, untuk HP langsung saja tap di sini di logo atau tulisan Insight Chamber, masuk ke channel, nanti di dalam cari playlist kelas 3 buku tematik. Oke. Kita bahas sekarang pembelajaran 4. Dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Ya, bagaimana cara kita menjaga keselamatan di kolam renang. Ya, jadi ini penting ya, karena aktivitas berenang ini menyenangkan sekaligus ada potensi bahayanya. Pada pagi hari, Siti menerima pesan singkat SMS, singkatan dari Short Message Service, ya, dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti minta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Ya. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Ya, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Ya, salah satunya adalah ya harus ditemani oleh orang yang sudah mahir, ditemani oleh orang yang sudah mahir berenang, ya, sudah mahir berenang. Ya, kemudian membawa pelampung. Pelampung atau papan seluncur. Kita lanjutkan. Nah, mentok ini sudah ya. Halaman 142 dari sini, perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang. Berikut ini. Upaya menjaga keselamatan diri ya saat beraktivitas di air. Gunakan pelampung nomor 1. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Ya, bukan hanya lari pagi atau sepak bola ya, perlu pemanasan renang juga. Berlatih berenang di kolam yang dangkal, ya, jangan langsung terjun yang dalam ya, nggak boleh. Tidak berenang sendiri dan memastikan ada yang mengawasi. Oke. Lakukan tahap-tahap berikut sebelum berenang. Yang pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Yang kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk kolam renang. Yang ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Ya. 4, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Nomor 5, kenakan pelampung agar lebih aman. Ya. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelpon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan, ya, langsung berbicara. Selain alat tulis lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Nah, macam-macam alat komunikasi ini ya, alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat yang akan dikirimkan oleh petugas pos waktu
tertentu ya. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 sampai 1 minggu. Ya 3 hari sampai 1 minggu. Ya. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel, atau kita lebih mengenalnya email. Itu maksudnya electrical atau ya internet lah intinya. Email. Surel, surat elektronik dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi karena komunikasinya bisa kita sebut sebagai real time. Kita kirim saat ini juga diterima. Kita ngomong saat ini juga didengar. Ya, real time. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel sebagai pilihan aplikasi. Lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi ya. Jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi yang pertama adalah surel dan bukan pesan singkat atau SMS short message service ya, short message service. Surat bukan, ponsel iya, amplop bukan, komputer iya, internet iya, buku bukan. Nah, ini adalah jenis produk yang dihasilkan teknologi komunikasi. Lanjut. Temukan kalimat utama tiap paragraf, lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi. Kita cari pokok utama dari paragraf. Ya, yang pertama, nah ini, sejak zaman dahulu komunikasi tertulis mulai dilakukan. Ya. Selanjutnya, surat tertulis pada selembar kertas yang dimasukkan ke dalam amplop. Surat dikirim oleh petugas pos dalam waktu tertentu, ya. Waktu penyampaian surat tergantung jarak. Oke, dan seterusnya. Pada abad ke-21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Ya. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Oke, kita bikin resumennya. Yang pertama, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis mulai dilakukan. Sejak zaman dahulu komunikasi tertulis sudah dilakukan. Sejak zaman dahulu alat komunikasi tulis sudah dilakukan. Ya, kita geser sedikit ke sini, kita lihat. Ini yang pertama ya. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas. Ya. Perkembangan berikutnya, kalau dulunya menggunakan daun lontar, berkembang akhirnya menggunakan kertas. Ya. Kalau sebelumnya menggunakan daun lontar, ya, kertas, surat ditulis melalui kertas. Kalau perkembangan berikutnya, surat ditulis pada kertas. Surat ditulis pada kertas. Oke. Oke. Ya. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik. Kemudian setelah itu, gitu ya, kata penghubungnya setelah itu
pada abad 21 dikenal surat elektronik atau surel ya, atau email. Itu dikenal, ditemukan surat elektronik. Oke. Nah, kini berkembang lagi sehingga surel bukan lagi satu-satunya. Kemudian ditemukan lagi berbagai metode penyampaian informasi yang diikuti penemuan-penemuan lain di bidang telekomunikasi. Kita lanjutkan. Kita baca dulu ya. Sejak zaman dahulu alat komunikasi tulis sudah dilakukan. Kalau sebelumnya menggunakan daun lontar, perkembangan selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas. Setelah itu pada abad 21 ditemukan surat elektronik yang diikuti penemuan-penemuan lain bidang telekomunikasi. Oke. Setelah mendapat izin dari Ibu Dayu dan teman-teman segera menuju ke rumah Siti. Mereka mendapat tugas mencari informasi mengenai alat komunikasi. Ya. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu mencari informasi di buku-buku dan majalah. Lani menelepon paman yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Halo paman, bisa dengan salah sambung? Wah, seperti itu. Kemudian Udin membantu meringkas hasil informasi. Ya, tinggal meringkas. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Wah, semuanya punya tugas masing-masing ya. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah bekerjasama terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Dapatkah kerjasama dapat? Nah, dapatnya jadi dua, makanya bingung Pak Ali. Ini enggak usah terlaksana. Dapatkah kerjasama terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Loh, dapat. Justru ini akan lebih baik. Dapat. Justru ini lebih baik. Ya, semua saling mengisi. Ya, kemampuan yang beragam akan saling mengisi. Kemampuan yang beragam akan saling mengisi. Seperti orang main gamelan, ada gong, ada kendang, ya, ada kenong. Nah, kalau semuanya gong, gung, aduh ini musiknya nggak jelas. Atau musik yang zaman sekarang, ya, satu ruangan semua drum, ya nggak enak ya. Ada yang drum, bass, gitar, vokal, jadilah grup band. Ya, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki teman-temanmu. Ya, mungkin kemampuan khususnya macam-macam ya. Misalnya Ali lah selalu untuk jadi contoh ya. Kemampuan khususnya adalah bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menyampaikan pesan dengan baik, bisa menyampaikan pesan dengan baik. Nah, Irfan misalnya, ya, tulisannya sangat rapi, rapi. Terus kemudian Rudi pandai menggambar ilustrasi. Ini misal ya. Terus Tommy misalnya rajin dan telaten.
telaten. Nah, cocok untuk nulis-nulis kalau yang rajin dan telaten seperti ini. Terus kemudian Mamat misalnya. Mamat ini untuk sebuah tugas itu yang paling cocok, yang satu menyampaikan pesan dengan baik, mungkin yang akan presentasikan, yang satu tulisannya rapi untuk membuat tulisan, yang satu pandai menggambar ilustrasi, yang satu rajin dan telaten untuk mencatat. Nah, ini Mamat ke bagian apa? Mungkin Mamat juga pandai membuat ilustrasi, ya, pandai, misalnya dalam sebuah tugas, misalnya apa bagiannya lain, sabar dan ya pandai menggambar ilustrasi. Mungkin ada 2 orang yang dibutuhkan, ya, pandai membuat ilustrasi, pandai menggambar. Jadi nanti Rudi yang bikin sketnya, Mamat yang akan merapikannya, ya, pandai menggambar. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja, ya. Dengan adanya perbedaan, kita dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Ya, menurut Kamus KBBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Ya, nah ini berkolaborasi, bekerja sama membuat sebuah karya. Misalnya karya tugas, ya. Oke, wah ini yang cocok ini. Selain pandai menggambar dan pandai komputer, ya, pandai menggambar dan menguasai komputer. Dia yang akan membuat laporan, misalnya, ya, mengemailkan sesuatu ke guru, misalnya. Ya, kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Tidak. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang, ya, keberagaman atau perbedaannya, kita harus bersikap positif, ya, kita kolaborasikan, kita harus bersikap positif, ya, yaitu saling mengisi kekurangan, ya, dan bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, ya, atas dasar saling menghormati, ya, dengan baik, ya, atas dasar saling menghormati kemampuan masing-masing. Diskusikan pentingnya memahami perbedaan. Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, ya, bacakan hasil diskusimu di depan kelas. Kegiatan bersama orang tua mengajak siswa mengamati perbedaan karakter pada setiap individu dengan mengunjungi anggota keluarga besar. Oke. Pembelajaran 5. Pembelajaran 5 nanti digabung sama pembelajaran 6, ya. 3-4 cukup. Loh, ini tadi sudah ya pembelajaran 4, ya. Saya cek dulu. Ternyata enggak panjang, ya. Saya cek dulu. Yang satu di sini, ya. Yang satu di sini. Ini 4, 3.
Oh, pembelajaran 3 yang belum ya. Keliru Pak Ali. Seharusnya 3 dulu baru 4, ini 4 dulu baru 3. Ya sudah. Makanya kok rasanya ada yang kurang. Ya, oke. Jadi ini terbalik. Jadi 4 dulu. Baru 3. Oke, sekarang kita pembelajaran 3 ya. Pembelajaran 3. Ini kebalik arusnya 3 dulu baru 4. Oke. Pembelajaran 3. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Ya. Telepon itu memudahkan komunikasi, itu benar. Itu. Ya, bacalah teks berikut secara berpasangan dengan temanmu secara penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan. Suara manusia, ya, manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi. Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Sebenarnya telepon diciptakan secara tidak sengaja sebenarnya ya. Waktu itu menyelidiki tentang telegraf. Ya. Pada uji coba pertama kali daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu daya jangkau telepon semakin luas, komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak mulai satelit ya. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit ya, kita berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Ya. Sampaikan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan di atas secara bergantian pada temanmu. Ya, pada intinya ya telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara manusia. Ini yang penting. Pengembangannya kalian bikin kalimat sendiri. Ya, intinya adalah telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Kemudian telepon muncul pertama kali pada 1800-an. Ini adalah penelitian dari Alexander Graham Bell. Ya, ini bagian penting ya. Penelitian tentang gelombang bunyi. Kemudian ada satelit telepon sekarang ini. Ada satelit, selanjutnya ada satelit telepon. Jadi kita menghubungi orang, suara atau sinyal kita tidak hanya lewat kabel tetapi juga melalui satelit sehingga jangkauannya semakin luas. Ya. Akan kita lanjutkan di sini. Ambil kartu kosakata di bawah ini dengan warna. Ambil kartu kosakata di bawah ini, warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Pesan, surat negara, bunyi telegraf, satelit, ya, produk teknologi komunikasi. Satelit ini adalah produk teknologi komunikasi. Ya. Kemudian telepon, produk ya. Ponsel ini adalah produk komunikasi. Telegraf ini adalah produk teknologi komunikasi. Kalau surat bukan. Ya, sebenarnya surat pada zamannya ya merupakan teknologi juga, tapi maksudnya bukan teknologi yang baru. Kalau surat elektronik ya surat saja enggak. Carilah kalimat utama setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon, kumpulkan kalimat utama tiap paragraf membentuk suatu ringkasan. Ya, kita tulis ringkasannya di sini. Ya. Ya, sejarah telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Ya, telepon pada mulanya ya, bukan pada mulanya memang ya. Digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Ya.
Telepon muncul pertama kali pada 1800-an berdasarkan percobaan Alexander Graham Bell. Ya. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Alat ini ya ditemukan tahun 1800-an oleh Alexander Graham Bell. Ya, sekarang teknologi ini telepon sudah ditunjang dengan teknologi satelit. Ya. Bacakan ringkasan informasimu pada guru atau temanmu. Ayo berkreasi, Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Ya, Lani Udin membawa kaleng bekas, susu kental manis, Edo dan Beni menyiapkan benang kasur. Sementara itu Dayu dan Siti membawa kertas lem untuk hiasan. Ya, kalian bisa dengan mudah menggunakan ini sebenarnya. Anda harus kaleng bekas ya. Ini aja bekas kemasan aqua gelas yang plastik ya, kemasan air mineral gelas, kemasan air mineral gelas, nah, plastik ya, plastik ini juga enak, mudah, jadi langsung saja bawahnya dilubangi, kita hanya butuh paku ya, pakunya sekaligus ditaruh di sini, benang sudah. Kita butuh gelas bekas kemasan minuman mineral ya. Terus kita butuh 2 paku dan butuh benang itu dok. Ya, tapi kalau mau kaleng juga boleh. Pastikan kaleng itu sudah dilihat orang tua biar ini kadang-kadang ada bagian yang tajam itu biar diatur lah agar tidak melukai gitu ya, diusahakan biar direkayasa biar tidak melukai lagi, dipukul-pukul gitu bagian tajamnya, khawatirnya ada yang kena tangan ya. Sementara Dayu Siti membawa kertas lem untuk hiasan. Amatilah langkah-langkah. Nah, ini proses ini agak berbahaya. Mintalah bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng ya, jadi kalau menggunakan plastik itu kan tidak harus susah gitu melubanginya ya. Kalau harus kaleng kayak gini pakai orang dewasa dan pastikan bagian sininya nggak melukai kuping telinga ya. Mintalah bantuan orang dewasa untuk melubangi ya. Masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul di ujung tali ya. Atau jangan hanya simpul, di sini dikasih tusuk gigi atau apa gitu, lebih memastikan kalau enggak lepas. Telepon kaleng siap digunakan. Nah, ini prinsipnya karena gelombang suara lebih suka lewat benda padat. Jadi walaupun ini benangnya jauh, kalau ngomong biasa nggak terdengar, pakai telepon ini bisa terdengar. Ya, penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Ya. Amati pola hiasan Toraja berikut. Ya, motif Paksulan sang buah, motif pangkolong pukuk. Wah, motifnya bahasa Toraja ya. Pak Ali sebagai orang Jawa melihat bahasanya agak asing masih ya. Motif pangsul sang buah seperti ini ya, bentuknya seperti belah ketupat. Motif pangkolong bukuk ini bentuknya seperti segitiga bolak-balik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada motif pak polok songkang dan pak tako putung. Nah, hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Ayo kita buat pola hiasan untuk menghias telepon kaleng. Buatlah hiasan sesuai dengan keinginanmu ya, misalnya kita bikin yang mudah aja ya, buat setengah lingkaran ke sini, setengah lingkaran ke sini, misalnya setengah lingkaran ke sini, ya, setengah lingkaran ke sini.
Ya, terus kita hias lah ya, seperti ini boleh, atau ya seperti apa ya, buat apa ya, berkreasi lah intinya ya. Misalnya buat lingkaran-lingkaran juga tidak masalah ya. Ya seperti ini juga nggak masalah, ini bisa di apa ya, misalnya gini ya. Jadi coba berkreasi ya. Kalau satu lagi ya, misalnya gini ya, pokoknya berkreasi aja deh. Misalnya gini. Jadi kalau kita patternan nanti apa, misalnya gini ya, kita bikin pattern yang polanya itu konsisten, ini akan menarik ya. Yang penting kita konsisten, berjajar-jajar gitu jadi menarik. Siapkan, mana tadi? Nah ini, siapkan selembar kertas seukuran kaleng, kemudian salin hasil karya hiasan yang telah dibuat. Warnai gambarmu, tempelkan gambarmu pada kaleng. Kini penampilan telepon kalengmu semakin menarik, bukan? Ini ada macam-macam pola ya. Nah, setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju untuk membuat bingkai. Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Wah ini, keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang dibentuk oleh bangun tersebut. Jadi ini panjang dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, dari sini ke sini, terus sini ke sini adalah keliling. Garis merah membentuk keliling dari bangun datar. Buatlah gambar sebuah bangun datar, tunjukkan keliling bangun tersebut pada teman guru atau temanmu. Misalnya bangun datarnya adalah seperti ini. Ya. Bangun datarnya kita bikin misalnya bintang. Ya. Nah, kelilingnya mana? Kelilingnya akan saya warna hitam. Mulai dari sini kita akan berkeliling. Ya, ini. Di sini nah sampai sini lagi. Ya. Jadi ini namanya berkeliling. Atau misalnya bentuk ini. Ya, dia mau dikelilingi. Ya, ini adalah keliling. Nah, seperti itu. Kegiatan bersama orang tua dapat mengajak siswa untuk mengidentifikasi keliling dari berbagai benda yang berada di sekitar kita. Nah, ini tadi baru pembelajaran 4 ya. Kebalik tadi Pak Ali ya. Oke, ini pembelajaran 3 dan 4 atau kebalik 4 dan 3. Kita pembelajaran 5 dan 6 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.